Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di depan kita ada seniman pencipta lagu pada masanya, playboy pada usia 25 tahun, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi Ketua DPRD ini seniman, pencipta lagu. Saya tahu deretan pacarnya ketika muda membuat saya geleng-geleng kepala. Tapi dia berhasil, insaf di saat tua. Tepuk tangan ya, hidup itu adalah rangkaian seni. Saya ucapkan terima kasih Pak Kasdam, Pak Kasdip, para Dandim, Pak Kapolres yang mewakili Polda Jabar, semua hadir di sini. Pak Sekda, yang paling utama yang saya cintai, adik-adikku, calon pemimpin masa depan, para guru, semua hadir. Seonggok jagung. Apa sih yang ada dalam pikiran saya? Saya tuh nganggap saya tuh akan dibully oleh anak-anak sekolah. Tapi ternyata tidak. Setiap turun, Pak Dede, Bapak minta duit. Bahwa bersikap disiplin, membuat arah kehidupan yang sesuai dengan arah kenegaraan, tidak akan membuat kita kehilangan citra sebenarnya. Apa sih yang ada dalam pemimpin-pemimpin saat ini secara umum? Takut berbuat yang merusak citra. Takut dimusuhin. Kalau setiap orang melakukan sesuatu takut dimusuhin, polisi nggak akan nangkap penjahat. Kenapa? Maka seluruh keluarganya akan ada dendam pada polisi. Bayangin loh. Kalau takut citra buruk, tentara nggak mau nembak. Kalau ditembak nanti saya di video viral. Ini pemberontak, tidak akan saya bunuh. Saya ampuni dan saya ajak makan, kemudian saya ikut pada mereka. Kacau. Saya ngomong teknologi. Negara-negara yang menguasai sains dan teknologi tinggi, itu sudah punya big data. Big datanya adalah seluruh warga Indonesia itu otaknya sudah ada dalam data komputeris mereka. Keinginannya apa orang Indonesia? Kesukaannya apa? Arahnya apa? Mereka sudah tahu. Karena mereka sudah tahu maka dijual, kemudian mereka menjual produk. Produk yang mereka jual sesuai dengan pikiran kita. Kita boleh bangsa Indonesia berteriak-teriak, kita bangsa religius, berpancasila di depan orang. Kamu pakai baju tidak sesuai dengan kaidah. Di belakang halus ping-ping nak air. Hanya ingin bagus di depan umum, kelakuan di belakangnya beda. Ini loh. Apalagi yang disukai? Kekerasan. Bangsa kita ini, anak-anak kita ini kakinya lumpuh, Pak Kasdip. Kenapa? Tak ada lagi tradisi berjalan, Pak. Keluar rumah naik motor, sana naik motor, kesini naik motor, kakinya nggak bisa lagi. Makanan yang dikonsumsi apa? Ikan yang sudah berbakteri. Apa dampaknya dari ikan yang berbakteri itu ketika dimakan? Generasinya mudah emosi, mudah putus asa, hingga angka bunuh diri naik. Apa yang dikonsumsi makanan kita? Daging. Daging yang sudah mengalami proses perubahan gen. Di Amerika kepala nggak dimakan, paha nggak dimakan, sayap nggak dimakan, karena mereka tahu itu sumber penyakit, karena ayamnya bukan ayam yang lahir dikasih makan oleh dedak, kemudian betinanya dikejar oleh jantan, bukan. Ayam kita lahir tanpa ayah, melalui proses rekayasa genetik, telur-telur lahir tanpa proses perkawinan, maka lahirlah generasi yang nggak jelas identitasnya, kadang malam mimin, siang maman. Itu loh. Pak Prabowo ceritanya begini. Jajaran TNI pasti diajari di Lemhanas begini. Di Sesko pasti begini. Untuk apa? Biar lahir generasi yang mudah putus asa, lemah, tidak bisa berlari. Apa jangkauan jangka panjangnya? Nggak punya lagi tanah, nggak ingat pada kampungnya, nggak ngerti bahasa ibunya, nggak ngerti kesenian daerahnya, genetiknya kamu orang mana, Sunda, Jawa, nggak tahu. Tinggalnya di rumah-rumah kota, nggak tahu gunung, nggak tahu sawah. Dunia hanya segenggam yang ada di tangannya. Dunia adalah handphone. Setelah itu dia tidak tahu rimba rayanya diambil orang, kandungan emasnya diambil orang, hamparan lautnya diambil orang. Maka, nauzubillah, jangan terjadi. Take over bangsa ini suatu saat. Kenapa? Lemah. Sekolah-sekolah kebangsaannya di mana? Sekarang kita mulai Sekolah Taruna Nusantara. Akademi Angkatan Darat terbatas, Akademi Angkatan Laut terbatas, Akademi Angkatan Udara terbatas. Pendidikan kebangsaan hilang di bangsa ini. Apa yang terjadi? Generasi yang ngerti arah negara. Apakah tentara suatu saat masih bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Apakah Polri bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Tidak bisa. Akan runtuh. Saya di Jawa Barat ingin mengembalikan kembali citra itu.
Ketika saya ngajak, hei anak-anak Jawa Barat bangun pagi. Kenapa? Kita sudah jauh tertinggal. Kenapa? Kedokteran Cina, prakteknya diajarkan seorang dokter berlari di stadion untuk menjemput pasien. Unhan mengajarkan bagaimana orang-orang akademik itu punya spirit kebangsaan yang tinggi. Tidak bisa kata siapa orang pinter itu tidak boleh lari. Orang pinter harus lari. Kalau orang pinter tidak berkeringat, orang pinter tidak digerakkan, yang diandalkan hanya otaknya, maka setelah setruk, ilmunya tidak bermanfaat. Kalau dia punya diabetes akut, ilmunya tidak bermanfaat. Hanya mengandalkan otak, ototnya tidak digerakkan, tidak bermanfaat. Karena hidup ini ada jiwa dan raga. Ada jisim kuring, ada jirim, ada isim, anu kuring. Apa itu? Ada badan, ada isim, ada roh, ada kuring yang memilikinya. Itu yang disebut dengan tritangtu. Ini pendidikan. Kenapa? Undang-undang dasar kita menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Kalau utuh, kata orang Sunda, kaluhur sirungan kahandap akaran. Apa artinya? Intelektualnya dia menjangkau ke alam ide. Karena manusia berasal dari alam ide. Alam ide dalam dunia kita disebut dunia maya. Itu adalah alam roh. Aristoteles mengatakan itu adalah abad ide. Orang Sunda mengatakan dalam filsafatnya itu disebut alam bihari. Alam bihari adalah kesetaraan, alam kesamaan. Tidak ada wanita, tidak ada pria, tidak ada pemimpin, tidak ada rakyat. Maka dia ide. Apakah ilmu itu dibahas? Tidak. Di sang yang siksa kandang itu sudah ada. Makanya saya selalu ngomong, alam bihari, alam kiwari, alam poisu, tiga-tiganya alam. Filsafat kita mengajarkan kesatuan, tidak ada perbedaan. Barat mengajarkan perbedaan, itu bedanya. Saya lebih senang mengikuti filsafat Sunda. Kenapa? Lebih manusiawi, lebih esensi, dan lebih menjangkau masa depan. Problemnya apa dari bangsa Sunda ini? Problemnya dari bangsa Sunda adalah tidak ada budaya menulis. Kenapa tidak ada budaya menulis? Karena dia menggunakan kekuatan rasa. Dan kemudian tidak ada pengakuan. Tidak ada yang ribut sekarang. Tidak ada hak cipta. Di aloh KBD. Aloh. Karena di Sunda itu sosialisme. Tidak ada kepemilikan. Maka seluruh karya sastra, karya filsafat, karya ilmu pengetahuan tidak ditulis. Hanya dalam bentuk cerita. Kenapa? Teagul ku payung butut. Tidak ada. Anda cari itu cerita Lukutung Kasarung karya siapa? Cerita Si Kabayan karya siapa? Cerita Dayang Sumbi karya siapa? Semua tidak ada karya siapa. Semua orang boleh menggunakannya. Kenapa? Karena tidak dikenal kapitalisme. Itu problem. Tetapi problemnya tidak terbukukan. Problemnya tidak tersampaikan dalam narasi akademik. Saya memilih ini hari ini. Kenapa saya memilih ini? Kapan? Saya ini Purwanto teman saya sejak HMI. Sejak saya menjadi wakil bupati saya menemukan. Oh arah bangsa tuh ini loh. Oh ini kemajuan itu. Oh ini capaian ini. Oh ini. Makanya 15 tahun yang lalu saya pasti dihajar di mana-mana waktu itu. Belum zaman medsos. Maka saya cepot. Saya adalah klinik. Saya orang musyrik. Saya tidak pernah takut. Kenapa? Yang saya yakini adalah kebenaran menuju kemajuan. Nah. Jadi saya ngajarin apa? Kemiskinan jangan terus-terusan dieksploitasi saja. Kenapa? Bagi saya kemiskinan itu jalan menuju kekayaan. Seonggok jagung bagi seorang sastrawan jadi kaya. Kenapa? Gara-gara seonggok jagung maka saya mendapat honor baca puisi. Kalau sekali baca 10 juta, awas kasihnya 10 juta ya. Ini boleh tanya Kang Iman, saya pertama jadi bupati, yang saya undang ke siapa? Iman Soleh. Soleh memang dia, walaupun wajah ganteng, istrinya satu. Ya, saya juga tidak tahu istri satu itu karena penghasilan terbatas sebagai dosen. Makanya Kang Iman nggak boleh jadi anggota DPR. Nanti takut berubah. Nah ini, saya kenapa? Saya ingin ngajar, orang aneh. Wakil bupati manggil baca puisi, orang lain bukan itu. Kenapa? Saya ngajarin orang sastra. Saya ngajak Kang Iman keliling sekolah SMA di Jawa Barat dulu waktu saya jadi Bupati Purwakarta. Udah keliling baca puisi. Kenapa? Ini karya. Kenapa? Tidak ada peradaban sebuah bangsa menuju kemajuan tanpa karya sastra. Nggak ada. Oke. Ini kan dari seombok jagung itu, Anda jangan menyerah. Hei, bapak saya miskin, hanya kuli buruh tani. Bersyukurlah Anda menjadi kuli buruh tani, bapaknya. Kenapa? Kamu punya mimpi menjadi tuan tanah pada suatu saat. Bapak saya kopral. Berbanggalah menjadi anak kopral. Kamu punya mimpi jadi jenderal. Bapak saya kuli pabrik. Berbanggalah jadi anak kuli pabrik. Kamu nanti jadi pemilik pabrik. Berbanggalah. Kalau saya katakan, kalau Anda miskin, Anda punya kesempatan yang besar untuk menjadi orang kaya. Kenapa?
keadaan akan membawa Anda untuk terbang ke langit. Tidak ada orang yang mental ke atas tanpa tekanan. Tidak ada. Semakin tinggi tekanan, maka semakin tinggi energi yang kita miliki. Kenapa Cina, Tiongkok mengalami kemajuan yang pesat? Dia berpikir penduduknya banyak. Sumber daya alamnya tidak memadai. Maka dia terus saja berpikir pemimpinnya. Apa yang terjadi hari ini? Energi yang besar. Saya lahir dari anak ke-9 bersaudara. Bapak saya palang 3, prajurit kepala. Pensiun 25 tahun. Saya ngalamin tidak makan 3 hari 3 malam. Saya ngalamin di sekolah dibully karena badan saya kurus. Saya ngalamin di SMP disebut si unyil. Karena saya hidup di antara anak-anak angkatan udara, Lanut Kalijati, dan bal saya paling kecil. Kulit saya hitam, badan saya borok. Saya ngalamin ke sekolah menggunakan sepeda. Harganya Rp3.500 yang saya beli sendiri dari hasil nabung di celengan kaleng. Saya ngalamin ditolak ketika SMA. Sama Kokom Komariah. Masih ingat nama itu sampai sekarang. Sama Nur, tolak saya. Kenapa? Nggak tertarik sama saya. Orang ke sekolah naik motor, saya ke sekolah naik sepeda, SMA. Orang pulang sekolah nongkrong, merokok, nonton bioskop, aing ngalah solo di kebun karet. Saya tuh ngalamin Pak, mikul kayu bakar. Ada orang yang ditaksir saya sebelah sana, malu lewat, saya lewat sungai. Jadi kalau cerita Garut, Pak Sekda, saya ketika ditolak oleh perempuan diajakin oleh teman saya namanya Iyet. SMA itu, kelas 2. Sudah capek bikin suratnya. Kenapa kan harus beli kertas surat yang harum ada tulisan Lope? Kita pengalaman hidup ini, prihatin itu. Ada keprihatinan. Udah beli itu, dan untuk mendapatkan itu saya harus jual kayu bakar. Demi kamu, Komaria. Dan Nur. Itu, dan waktu itu harus nulis, aduh saya malam hari jam 12 selesai tahajud. Dengan harapan diterima, hujan jatuh, airnya merintik, genteng bocor rumah saya. Tapi aku harus percaya diri. Teruntuk Kokomu Komariah di peraduan. Seiring angin mendesir, air yang jatuh di genting. Kutulis sebuah pesan untukmu. Rindu yang tiada pernah bertemu. Hari selalu ku nanti untuk melihat dirimu walaupun dari jauh. Sastra. Aku mengerti aku ini siapa. Tak layak aku untuk meraihmu. Kulitku yang hitam, badanku yang berbalut, getah karet yang selalu kupikul dalam setiap waktu. Tak memungkinkan aku untuk menemuimu yang anak seorang guru agama. Anak guru agama itu. Tapi rasa yang selalu membara ini tak pernah berhenti oleh pikiranku yang terasa putus asa. Kau menerima atau tidak, izinkan aku menyatakan bahwa aku mencintaimu. Laki-laki bro. Saya nungguin titipin surat lewat teman, diselipin di buku. Nungguin, ada nggak dia nengok ya pulang sekolah? Enggak. Balas enggak. Saya nemuin si Iyep tuh. Aing bogo kasih kokom tadi tarima, tenang. Kita pakai cara lain. Bagaimana? Pakai magic. Yang angkatan sekolahnya 90-an lah ngalamin yang beginilah. Jadi bagaimana pakai magic? Udah puasa. Waduh saya puasa. Berapa hari? 40 hari. Waduh. Ya udah demi kokom. Saya puasa 40 hari Pak. Amat. Nggak coba balas juga. Tingkatin. 40 hari. Tuh nggak balas ya tiap cahing. Tingkatkan. Apa? Mutih. 40 hari. Maksudnya mutih gimana? Makannya hanya nasi putih tanpa apapun, minum air putih. Aduh, ya kita jalanin demi kokom. Aduh itu belum juga. Teraikan wae, tambah lagi, mati geni. Aduh, apa 3 hari 3 malam nggak boleh keluar kamar tanpa bicara. Ngalamin saya. Habis itu lagi, apa lagi? Kata dia tuh, kita harus mandi 7 sumur. Aduh. Ya oke. Demi cinta saya bilang. Ngalamin Pak, saya tengah malam itu anak muda, kelas 2 SMA, dari satu hulu sungai ke hulu sungai lain. Apa lagi? Harus bakar, apa lagi? Daun padi. Aing tamat ketika SMA, angge si kokom tidak itu.
Dan menurut kabar Kokom itu menikah dengan anggota Polri. Di Polsek. Apa sih sebenarnya pelajaran dari situ? Pada saat itu, untuk meraih cinta harus berkorban, bekerja. Inginnya buat Kokom, puasanya untuk diri sendiri. Tirakatnya untuk diri sendiri. Apapun untuk diri sendiri. Akhirnya guru, saya belajar silat waktu itu. Guru silat saya mengatakan, wah aing tirakat tuh anggar teu payu bah, namanya Bah Jaja itu. Kata Bah Jaja itu, hey Dedi, lamun hayang menang perah kudu perih, tapi lain ada hari cengek. Begitu digegel terus lada. Lain. Engke hiji waktu, maneh bakal dipikar resepku awewe. Nu jumlahna loba. Saya baru tahu. Ternyata baru sekarang usianya setelah umurnya 50 tahun. Aku memang ditinggalkan oleh satu wanita tapi dikejar oleh ribuan wanita. Tapi sayang, cintaku tak akan pernah berlabuh pada yang lain. Kecuali Hyang Sukma Ayu. Dan sampai hari ini Hyang Sukma Ayu sambil menunduk bubuk dada mengatakan, ayah jangan nikah lagi. Kenapa? Ayah punya Hyang. Hyang tidak mau ada saingan. Demi untukmu, aku rela untuk tidak nikah lagi di depanmu. Semangat! Jadi saya tuh ngajarin apa sih anak-anak Jawa Barat itu? Saya keberhasilan saya tidak mengabdi, saya berhasil. Saya ingin menjadi keberhasilan anak-anak Jawa Barat. Saya ingin nanti ada gubernur Jawa Barat setelah saya bernama Udin. Saya ingin ada gubernur yang terlahir dari pemulung, ada gubernur yang terlahir dari buruh tani, saya gubernur yang terlahir dari tentara pangkatnya prajurit kepala palang 3, daftar akademi angkatan darat akmil lulus. Kenapa tidak lulus? Berat badannya 47 kg, kurus. Ibu saya, atuh gimana, atuh harus jadi tentara. Kata ibu saya, kata bapak, kamu satu-satunya anak bapak yang ke-9 tidak ada penerus yang jadi tentara. Makan pepaya, dahar. Pisang, makan. Teman saya ngasih obat namanya Harsen. Biar makannya gede, badannya gede, kamu bisa jadi tentara, kan kamu jadi backing saya nanti. Kata teman saya, aduh alhamdulillah saya minum pil Harsen, boro-boro naik badan, pipi gede. Daftar secaba, lulus. Akhirnya saya pindah ikut kakak saya, tinggal di rumah kontrakan, rumahnya mau roboh, tiap hari saya hanya makan nasi dan garam. Setelah itu apakah saya berhenti? Tidak. Saya bilang ke kakak saya mau kuliah. Di sini aja STH Purnawarman Purwakarta. Uangnya dari mana, Ded? Ya udahlah kuliah aja, nanti juga ada rezekinya. Saya ikut kuliah kelas karyawan. Muridnya hanya 30, semua pegawai yang ngeskarolot. Kemudian, saya nggak habis akal, saya dimodali oleh teman saya. Namanya Galih, ingat saja sekarang pegawai Pemda Purwakarta. Jadi anak buah saya ketika jadi bupati, saya dikasih uang waktu itu 1 juta. Kemudian saya buka kantin, jualan bala-bala. Di sekolah jualan gehu, lemper. Tiap hari begini, nungguin anak-anak sampai Purnawarman jajan. Habis itu saya punya kontrakan sendiri. Itu saya ingat betul, saya punya teman namanya Komaruzzaman, pegawai pengadilan agama Purwakarta, kemudian Pak Komar masih sehat. Jarak dari rumah kontrakan saya ke sekolah itu 5 km. Saya ngakalin diri untuk gratis. Ketika pulang, berangkat saya jalan kaki, pulangnya apa? Saya lapar nih, tapi gimana uang saya biar gratis nih, biar awet. Saya ikut sama temenin Pak Komar jalan, Pak Komar juga. Nah, hanya untuk apa? Karena setiap pulang dengan Pak Komar, saya pasti diajak makan nasi goreng. Gratis. Jadi, buat anak-anakku, tidak ada alasan bahwa Anda miskin, Anda tertinggal. Tidak ada alasan. Apa yang terjadi di abad hari ini? Sudah miskin, kemudian memproklamirkan kemiskinannya. Harusnya apa? Sembunyikan kemiskinannya. Anda kerja keras. Kenapa? Apa yang hilang dalam tradisi pendidikan kita hari ini? Pinter-pinter kalau otaknya. Tapi lemah fisiknya, lemah mentalnya, kerja kerasnya lemah. Kerja keras. Kita ngomong guru. Apakah guru sekarang menderita? Menurut saya tidak lebih menderita dibanding guru zaman dulu. Ngomong kelas, wow, saya kelas 1 SD muridnya 60. Satu bangkunya 3. Penyakitnya apa? Kopok. Kita ngalamin lah anak tahun 70 bu dokter, kopok bu kopok. Di kelas saya dari 60 murid, 10 yang kopok. Bayangin loh, guru zaman itu loh. Habis itu sekolahnya giliran, pagi, sore, siang, jam 1, udah dari sawah, ngangon doma, teu mandi heula, masuk ke kelas kopok. Itu sekelas baunya luar biasa. Penyakitnya kedua lagi ololeho. Murid zaman dulu, kesini.
Ke sekolahnya, ada yang disenal, ada yang enggak, ada yang nyeker. Itu kakinya belah-belah. Ke sekolah suka diperiksa. Hidung. Untuk ngakalinnya pakai jalantah. Sudahlah, menderita Pak, menderita. Gurunya pakai kapur. Guru di mejanya disimpan itu. Pangebug. Bodoh sih ya. Saya termasuk anak yang 20 orang dari 60 tidak naik kelas. Dedi Mulyadi tidak naik kelas. Bodoh aing teh. Tiap hari gini aja ditangtungkan suruh baca. Kieu. Apakah guru zaman itu dilaporin polisi? Tidak. Di sekolah digampar, geplak. Pulang ke rumah, kunaon bisa dicabok ku guru. Tadi maledog sekolah pakai batu, gaplok deui. Punten ya, mohon maaf kita memang hari ini sudah harus mengikuti ratifikasi perjanjian perlindungan anak. Tetapi anak waktu itu lahir anak kokoh. Hari ini anak lebih galak tibatan gurunya. Anak lebih galak tibatan bapaknya. Anak-anak hari ini tumbuh lemah. Dan mohon maaf banget. Tahun 70-an anak-anak orang kaya itu santai. 80-an. Anak orang miskin kerja keras. Saya ingat betul di desa saya. Anak orang kaya nggak ada yang sukses, ya biasa aja standar. Tapi anak-anak yang biasa tuh sukses-sukses. Kenapa? Waktu itu beda. Hari ini terbalik. Anak-anak orang kaya disimpan di yayasan, pendidikan, anak tentara, akademi angkatan darat, anaknya angkatan darat lagi besok. Karena disiapin. Anaknya politisi, disiapin jadi anggota DPR lagi. Anak gubernur disiapin jadi gubernur lagi. Anak bupati disiapin, anaknya jadi bupati lagi. Anak kepala desa disiapin. Anak Jairoh. Karunya. Motorna belum lunas, sudah dipurutulan, diganti knalpotnya, ikut rombongan geng. Mohon maaf, bonceng perempuan setelah itu hamil. Kan saya banyak nanganin. Kawin sebentar, setelah itu pisah lagi. Anak usia muda, sudah punya anak lagi, bapaknya miskin. Sudah mikirin 3 anaknya dari perkawinan yang sebentar-sebentar. Saya nanganin Pak yang begitu. Bukan kata orang. Saya sendiri, saya tahu keadaan mereka. Apa? Lemah Pak. Yang miskin akses politiknya makin lemah, akses ekonomi makin lemah. Anak-anaknya, ibunya di sawah hitam melegam. Jadi kuli ngeramet, anaknya gaya-gayaan. Mohon maaf. Ditambah lagi dapat bansos, makin lemah. Saya ingin nih, sekolah rakyat dibangun Pak Prabowo. Cita-citanya merubah itu loh. Saya ingin sekolah rakyat, sekolah Taruna Nusantara itu hadir dalam setiap ruang kelas di seluruh Jawa Barat. Sekolah yang setara, melahirkan kelas menengah.